Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem keamanan. Sebelum kita bahas materinya, adapun tujuan pembelajaran yang diharapkan dapat dicapai. Yang pertama, dapat mengenal sistem keamanan. Yang kedua, dapat mengetahui upaya peningkatan keamanan. Yang ketiga, dapat mengetahui upaya peningkatan keamanan dari sisi teknis. Yang keempat, dapat mengetahui upaya peningkatan keamanan dari sisi non-teknis. Dan yang kelima, dapat memprediksi keamanan pada masa depan. Untuk materi yang pertama, di sini kita harus mengenal dulu sistem keamanan. Ada beberapa istilah dalam sistem keamanan ini. Yang pertama adalah threat atau ancaman. Ancaman merupakan usaha untuk mengambil data atau aset dengan cara yang ilegal, tanpa permisi, dan tanpa diketahui oleh pemiliknya. Yang kedua, di sini ada vulnerability, atau kita dapat katakan itu sebagai kesempatan, kelemahan, atau kerentanan sesuatu sistem yang memungkinkan adanya ancaman. Yang ketiga adalah safeguard. Safeguard ini merupakan upaya menjaga keamanan sistem dari aset yang dilindungi. Lalu yang keempat di sini adalah target. Target yaitu aset yang diincar dari ancaman yang ada. Untuk selanjutnya di sini kita akan membahas mengenai upaya peningkatan keamanan. Upaya keamanan ini bisa dibagi menjadi 5 bagian, yaitu ada hardware dan software yang tergabung menjadi keamanan teknikal, seperti autorisasi, enkripsi, firewall, proteksi IDS, IPS, security design. Lalu di sini juga ada keamanan data seperti password, backup recovery, dan keamanan fisik di sini meliputi prosedur, dan contoh lainnya adalah pelatihan, sosialisasi, administrasi, kebijakan, dan lain-lain. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai upaya peningkatan keamanan dari sisi teknis. Untuk mengakses suatu informasi, biasanya selalu diminta untuk menginput username dan juga password. Ini adalah istilah dari identification, yaitu username, sedangkan password ini termasuk ke dalam authentication. Selain password, dengan adanya teknologi ini, bisa menggunakan smart card atau sejenis kartu yang terdiri dari microchip yang dapat lebih banyak data dibandingkan dengan kartu magnetik. Lalu di dalam authentication juga ada biometrik. Biometrik ini merupakan menggunakan karakter fisik pengguna, misalnya seperti sidik jari, retina mata, dan juga wajah. Lalu di sini ada encryption atau enskripsi untuk mengamankan komunikasi data. Selanjutnya, ada upaya peningkatan keamanan dari sisi non-teknis. Yang pertama, komunikasi yang jelas pentingnya kebijakan. Yang kedua, definisikan yang jelas tentang aset informasi yang diprioritaskan. Yang ketiga, ruang lingkup kebijakan. Yang keempat, jaminan sanksi dan pelindungan hukum. Yang kelima, tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi personal keamanan. Yang keenam, penyusunan dokumen panduan untuk menjamin penerapan yang efektif. Yang ketujuh, adanya partisipasi aktif dan manajemen puncak untuk mensosialisasikan dan mengawasi implementasi kebijakan. 7 poin ini adalah merupakan upaya untuk meningkatkan keamanan dari sisi non-teknis. Selain berbagai upaya peningkatan keamanan, kita juga perlu mengelola resikonya. Nah, yang di sini yang pertama itu ada risk acceptance, yaitu menerima risiko potensial, tetap menjalankan kegiatan operasional tanpa ada pengendalian dan akan menyerap berbagai kerusakan yang terjadi. Yang kedua ada risk limitation, meminimalisasi risiko dengan cara mengimplementasikan pengendalian sehingga mengurangi dampak dari ancaman. Yang ketiga ini ada risk transference, mentransfer risiko melalui kompensasi terhadap kerugian, contohnya seperti membeli asuransi. Materi yang selanjutnya itu kita memprediksi keamanan di masa depan. With TensorFlow, Gmail blocks around 100 million additional spam message every day. Prediksi keamanan di masa depan ini, dengan TensorFlow, Gmail akan memblok sekitar 100 juta spam message setiap harinya. Selanjutnya, silahkan mengikuti kuis pada link yang telah dicantumkan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.